Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang Rasul Ulul Azmi serta hikmah beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum ibu melanjutkan materi ini, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Selanjutnya, kalian mampu menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan hikmah beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini langsung saja ibu akan menjelaskan pengertian Ulul Azmi dan nama-nama Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi tersebut. Tentunya kalian sudah memahami bahwa ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan wajib kita yakini sebagai umat Islam. Dan di antara ke-25 Nabi tersebut, ada 5 di antaranya yang mendapat gelar Ulul Azmi. Siapakah nama-nama Nabi tersebut? Ya, sebelumnya ibu akan jelaskan pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya orang-orang yang terpilih, yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa ketika mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan Allah memberikan mukjizat atau kemampuan yang luar biasa sebagai bukti kepada umatnya yang ketika itu agar meyakini bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian Ulul Azmi. Artinya hamba-hamba yang memiliki kelebihan, kemampuan, kesabaran yang luar biasa ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Siapa saja nama-nama Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi tersebut? Di antaranya yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah nama-nama Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mukjizat yang mereka terima adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah berikan kemampuan membuat perahu yang cukup besar yang mampu menampung umat Nabi Nuh ketika itu yang beriman kepada Allah dan seluruh makhluk atau hewan yang hidup ketika itu. Akan tetapi umat Nabi Nuh yang menentang, yang tidak beriman kepada Allah, Allah binasakan, Allah tenggelamkan. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mempunyai mukjizat, yaitu tidak mempan dibakar oleh api ketika Raja Namrud ingin membakarnya. Seketika Allah mendinginkan api tersebut, sehingga Nabi Ibrahim dapat selamat dari kobaran api ketika itu.
Yang berikutnya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Musa yaitu tongkatnya bisa membelah lautan. Juga bisa menjadi seekor ular yang sangat besar. Ketika Nabi Musa beserta umatnya yang beriman kepada Allah dikejar atau dikepung oleh Raja Fir'aun beserta bala tentaranya, ya, ketika itu Allah selamatkan dengan Nabi Musa memukulkan tongkatnya tersebut ke tengah lautan, sehingga lautan itu terbelah menjadi dua. Selamatlah Nabi Musa beserta umatnya yang beriman kepada Allah, akan tetapi sebaliknya celakalah Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Yang berikutnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati walaupun hanya sesaat. Kemudian Nabi Isa juga bisa membuat seekor burung dari segumpal tanah. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang ketika itu tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mampu menyembuhkan. Kemudian yang berikutnya yaitu Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yaitu diturunkannya Al-Qur'anul Karim melalui beliau untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia di dunia. Selain itu, Allah juga mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha, sehingga hari ini kita mendapatkan untuk melaksanakan perintah salat 5 waktu. Selain itu, di antara sela-sela jari Nabi Muhammad juga dapat mengeluarkan air yang begitu banyak. Nabi Muhammad juga diberikan kemampuan untuk membelah bulan menjadi 2 walaupun hanya tampaknya saja. Itulah 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Untuk selanjutnya, di sini ibu juga akan menyampaikan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari materi ini, yaitu tentang meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan Rasul Allah, tentunya ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, kita mampu meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul tersebut seperti kita bersikap adil, jujur, sabar, dan teguh di dalam berdakwah dalam menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yaitu umat-umat terdahulu banyak mengalami kehancuran, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka ingkar, mereka sombong dan menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk selain Allah. Ini yang harus kita jadikan pelajaran, bahwa kita sebagai umat manusia harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita terhindar dari kemusyrikan dan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Hikmah yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu kita selalu taat dan patuh di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itulah anak-anakku pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang Rasulul Azmi dan hikmah beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita kali ini.
Semoga kita semua mampu meneladani atau mencontoh sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.